Halo teman-teman, balik lagi ke Sprite TBK. Sekarang kita akan bahas revisi dari soal UAS TBK 2020 bagian yang keempat. Sorry, ini ada revisi karena kemarin aku ada salah di perhitungan depresiasi menurut pajak di 4 item pertama. Ya. Kalau gedung itu aku udah benar, tapi itu kan gedung kalau kalian lihat lagi videonya itu 20 tahun kan aku bikinnya. Tapi aku lupa penyesuaian di sini. Ini harusnya cuma 4 sampai 5 tahun ya, nggak sampai 6 tahun. Sorry banget, salah blunder di situ. Terus habis itu aku juga lupa kalau di perpajakan itu beda sama akuntansi. Perpajakan itu nggak memperhitungkan dia 16 atau 15, tanggal 16 atau 15. Kalau dia beli di tanggal 28 pun itu tetap hitungnya pakai 1 bulan ya. Jadi si 20 Juni ini nanti harusnya kali 7/12, bukan 6/12. Itu juga ada kesalahan. Oke, kita ulang aja dari nol ya. Untuk menurut auditor, meja kursi kantor itu berarti pakai DB ya, declining balance, itu fungsinya DB. Untuk cost-nya kita ambil dari nilai perolehan, jangan lupa di F4. Untuk salvage itu live, nilai sisa jangan lupa di F4. Untuk live itu sama dengan masa manfaat 5 tahun. Untuk period adalah periode saat itu, dan untuk month itu adalah jumlah bulan sampai dengan 31 Desember tahun itu. Berarti di sini dibelinya 5 Maret, berarti sampai ke 1 Desember itu butuh 10 bulan lagi. Oke, nilai buku akhir sama dengan D6, itu nilainya dikurangin sama sebelahnya, dan untuk nilai akhirnya sama dengan atas kurang samping. Untuk selanjutnya ini tinggal kita copy aja ke bawah. Ini kita copy ke bawah. Nah, ini masih harus ada penyesuaian ya. Jadi penyesuaiannya gampang aja, tinggal kita kurangin. Nah, ini yang salah, perhitungan depresiasi menurut pajak. 4 tahun ya, bukan 5 tahun. Tapi karena di sini, bukan 5 tahun. Tapi karena di sini belinya 5 Maret, jadi tahun kelima itu masih ada 2 bulan. Oke? Maka dari itu langsung aja si D6 ini kita kali sama 50%, terus habis itu dikali sama 10 bulan. Nah, untuk itu nilai buku akhirnya D6 dikurangin sampingnya. Sekarang ini dikurangin sampingnya juga. Kalau ini dikali 50% aja langsung. Cukup sampai 5. Ya. Oke. Tahun kelima itu penghabisan. Terus ini tinggal kita sum. Oke. Sumnya cepat, Alt plus tombol tambah. Oke. Untuk sekarang notebook, DDB, Double Declining Balance. Itu fungsinya DDB juga. DDB, cost-nya itu berarti si D7, itu yang ini, nilai perolehan. Untuk salvage-nya itu I7, terus untuk life-nya itu 5 tahun juga, dan untuk periodnya itu period sekarang. Untuk faktor, kalian bisa masukin 2 atau kalian kosongin juga nggak apa-apa. Karena DDB, Double Declining Balance, Excel udah auto 2. Jadi mau masukin 2 ataupun enggak, ini kita buktiin, mau masukin 2 atau enggak, itu tetap sama. Oke, nilai buku akhir itu sama dengan D7, nanti dikurangin sama sebelahnya. Untuk atas, untuk bawahnya dikurangin sama sampingnya, terus kalau ini, sorry, tinggal copy aja ke bawah. Oke, udah ya, pas. Nah, sekarang perhitungan depresiasi menurut pajak. Kita lihat di sini tanggal pembeliannya 10 Januari, berarti dia nggak ada perperan, karena langsung hitungnya 1 tahun, berarti sama dengan si D7 dikali sama 50%. Terus perhitungan pajak, sorry, di sini udah ada sama ya, tadi aku bikin supaya cepat. Terus untuk nilai buku akhirnya itu sama dengan D7 dikurangin sama sampingnya. Kalau ini atas kurang samping, dan kalau ini diagonal kanan kali 50%. Oke. Langsung aja, ini penghabisan. Oke, udah selesai ya. Sekarang mobil. Mobil itu perolehannya 20 Juni ya. Kalau akuntansi berarti nanti dia hitungnya mulai dari Juli. Nanti kali 6/12 ya. Maka dari itu sama dengan SYD
itu untuk fungsi sum of year digit. Terus cost-nya kita ambil dari D8, jangan lupa di F4. Salvage-nya dari I8, jangan lupa di F4. Dan untuk life-nya, dia 10 tahun ya menurut akuntansi. Nah, untuk ini itu period, nggak usah di F4. Oke, ini kita copy dulu ke bawah, baru di atas, di paling atas, itu kita kali sama dengan, dikali sama 6/12. Nah, ini kenapa number? Karena periodnya itu seharusnya cuma sampai 10, tapi dia di sini ada 11 untuk memenuhi sisa 6 bulan tadi. Maka dari itu, Excel-nya bingung. Kita langsung sama denganin aja. Tuh, sama dengan paling atas untuk cepatnya. Oke, nilai buku akhir itu sama dengan D8 dikurang sama sampingnya. Untuk nilai buku akhir kedua, itu atas kurang samping. Oke, pas ya, sama ya. Nah, untuk perhitungan depresiasi menurut pajak, dia masuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu 8 tahun. Nah, tapi karena dia belinya itu di 20 Juni, oh, satu lagi. Di sini sum of year digit itu kan nggak ada di perpajakan, jadi di sini aku pakainya saldo menurun ya. Dan ini 20 Juni, itu 8 tahun ya. Kalau 8 tahun dia pakai 25% ya. Oke. Berarti sama dengan D8 dikali sama dengan dikali 25%, terus nilai buku akhirnya itu sama dengan D8 dikurang sama sampingnya. Kalau ini dikurang sama atas kurang samping. Oke. Ini kita copy dulu ke bawah. Nah. Sorry. Ini harusnya di F4. Ini bukan copy ke bawah, copy ke diagonal 25%. Oke. Ini udah kayak gini. Ini copy ke bawah. Ini hapus. Ini jangan lupa dikali sama 6/12. Oke, itu udah jadi ya. Pas ya, 340. Oke, sekarang AC Gedung. AC Gedung dia masuk kelompok 1, pembeliannya di 15 September. Oh, sorry, aku salah. Si 20 Juni ini, tadi yang kayak aku bilang di awal, perpajakan itu nganggapnya tetap hitung 1, berarti 7/12 ya, bukan 6/12. Oke. Lanjut, AC Gedung. Belinya 15 September ya. Nah, dari itu tadi udah D8, sekarang D9. D9 ini kan masih akuntansi ya. SL itu fungsinya SLN. Nah, untuk cost-nya berarti D9. Jangan lupa di F4. Untuk salvage-nya I9, jangan lupa di F4. Untuk life-nya itu 5 tahun ya. Bisa dicek ke atas. Ini kita copy ke bawah dulu, dan untuk ini September, itu menurut akuntansi berarti dia di bawah 16, tanggal 16, berarti dia masih terhitung 1 bulan, September, Oktober, November, Desember kali 4/12. Oke. Yang paling bawah berarti sisanya kali 8/12. Untuk nilai bukunya sama dengan D9 dikurang sampingnya, kalau ini atas kurang sampingnya. Copy ke bawah. Oke, sudah jadi. Sekarang perhitungan depresiasi menurut pajak. Nah, perhitungan depresiasi menurut pajak berarti nanti jadinya 5 tahun ya. Dia pakai yang saldo menurun, kelompok pertama. Oh, sorry, bukan saldo menurun. Kita pakai straight line. Straight line, kelompok pertama 25 ya. Sama dengan D9 dikali 25%. 25%. Nah, sama dengan D9 kurang sampingnya, sama dengan ini kurang sampingnya. Kalau ini kita copy aja ke bawah, F4. Oke, untuk yang pertama, September, berarti dia dikali 4/12. Kalau yang paling bawah 8/12. Oke, ini jangan lupa di... Oke, itu udah selesai ya. Nah, sekarang terakhir, gedung. Kalau ini rumusnya SLN sama kayak tadi, untuk cost-nya berarti D10, jangan lupa di F4,
salvage-nya I10, jangan lupa di F4, untuk life-nya itu 25 tahun menurut akuntansi. Nilai bukunya sama dengan D10 dikurang sampingnya, ini nilai buku kedua itu atas kurang sampingnya, terus untuk ini copy ke bawah. Oke, sudah ya. Perhitungan depresiasi. Nah, ini perhitungan depresiasi menurut pajak itu pakai nih, kelompok permanen 20 tahun ya, 5%. Oke, berarti sama dengan D10, itu kita kali sama 5%. Itu kita jangan lupa F4. Lalu D10 dikurang sampingnya, kalau yang kedua atas kurang samping, ini tinggal kita copy aja ke bawah. Oke. Ingat dia pembeliannya 1 Juli. 1 Juli berarti di sini kita kali lagi sama 6/12. Dan di sini kita kali lagi sama 6/12. 6/12. Oke, itu dia soal UAS THBK 2020 bagian yang keempat versi revisi. Mohon maaf, ada revisi karena aku lupa perpajakan ada yang beda. Sama di sini juga aku lupa waktu itu 4 sama 8 tahunnya belum aku sesuaiin. Semoga ini membantu. Terima kasih teman-teman sudah berjuang sampai sekarang. Selamat bentar lagi kita wisuda. Selamat mempersiapkan diri untuk UAS. Semoga kita lulus 2021 bareng-bareng. Bye-bye teman-teman.